Oke, untuk komponen komunikasi VoIP yang pertama, nanti kalian konsepnya nanti kita masih jaringan yang paling sederhana dulu. Untuk koneksi voice over internet protokolnya kita menggunakan internet, kemudian router, kemudian ada IPPBX, kemudian komputer dengan komputer. Jadi nanti kita masih ke jaringan komputer dulu, antara komputer dengan komputer, belum kita masuk ke jaringan telepon lokal. Nanti kita belum masuk itu, kita masih menggunakan komputer dengan komputer, kita belum menggunakan lokal, apalagi kita mau masuk ke jaringan telepon yang PSTN, kita belum, kita masih ke jaringan lokal dulu. Jadi nanti ada internet masuk ke router, pada IPPX akan menghubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2. Konsepnya seperti itu, jadi kita masih jaringan lokal dulu. Oke, untuk komponen yang dalam komunikasi VoIP yang digunakan adalah yang pertama ada protokol. Secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP. Protokolnya ada H323 dan SIP H323. Perbedaannya yang membuat ada ITU untuk H323 dan SIP untuk yang bikin ada IETF, Internet Engineering Task Force. Kita akan menggunakan SIP H323 untuk protokol dalam komunikasi VoIP-nya. Jadi untuk VoIP-nya kita menggunakan protokol SIP H323. Tokennya untuk materinya adalah SIP.H323. Berikutnya masuk ke komponen komunikasi VoIP. Yang berikutnya ada VoIP server. Jadi bagian utama dalam komunikasi VoIP itu ada servernya atau IPPBX-nya. Dan di sini nanti kita akan menginstal server VoIP. Nanti kita akan menginstal di sini. Istilahnya kalau di komputernya Windows-nya lah, kalau di jaringan VoIP ya VoIP servernya. Nanti kita ada 4 yang wajib kalian ketahui. Untuk VoIP server atau istilahnya soft switch-nya nanti ada 4. Yang pertama ada Asteris, ada Breaker, ada Elastic, ada Trickbox. Nanti kita menggunakan 4 software yang kita gunakan untuk VoIP servernya. Jadi diwajibkan semua nanti harus bisa menguasai 4 software ini. Untuk gambarnya bisa dilihat, Asteris itu logonya seperti ini, Breaker, Elastic, Trickbox. Jadi wajib semuanya. Kalau pertama nanti kita masuk instalasi pertama, kita masuk Elastic dulu. Elastic, kemudian berikutnya ada Asteris, berikutnya lagi ada Breaker, terakhir ada Trickbox. Jadi dalam ya 1 tahun ini pembelajaran kita harus bisa menguasai 4 ini software ini. Oke, berikutnya kalau VoIP switch ini maksudnya ada ini untuk jaringan PSTN atau jaringan telepon, namanya circuit switch. Nah ini contoh di sini, contoh seperti ini. Kalau kalian menggunakan telepon di HP kalian, contohnya untuk menghubungi A dengan B, misalkan dari Jakarta dengan Surabaya. Di sini kita bisa lihat kalau kita hubungan A dengan B itu kita jaringannya bersifat eksklusif. Jadi jaringan itu hanya diisi untuk kita saja. Jadi orang lain tidak bisa masuk ke jaringan itu. Nah itu namanya yang terkoneksi pada VoIP switch. Sehingga untuk jaringan telepon biasa atau PSTN itu mahal, karena itu tadi jaringannya bersifat pribadi ya. Jadi nanti, nah oleh karena itu kita akan menggunakan konsep yang sederhana, yaitu menggunakan soft switch. Kalau VoIP switch itu jaringannya pribadi. Kalau soft switch nanti kita bisa pakai komputer untuk softwarenya. Oke, untuk VoIP switch kita bisa pakai ini menggunakan Rackmon servernya. Kalau prosesornya Intel Xeon. Di sini untuk Rackmonnya ini mahal, kita belum masuk ke jaringan VoIP switch, kita masih yang sederhana dulu. Berikutnya ada codec, maksudnya di sini ada decoder, maksudnya gini. Kalau kalian masuk ke telepon contohnya, kalian suara kalian tuh masuknya suara atau sinyalnya jenisnya analog, kemudian kalian telepon, kemudian kalian direkam di HP, masuk mikrofon HP direkam. Nah direkam itu tadi, dan kalian prosesnya telepon ke A ke B, misalnya di Surabaya, yang di B misalkan itu tadi suara kalian dikompresi dikirimkan ke sana, kemudian nanti dikonversi dikompresi lagi, jadi keluar suara kalian di B di Surabaya. Nah itu maksudnya codec
encodernya. Jadi namanya di paket suite kita pakai ini nanti. Berikutnya ada softphone. Nah, ini software yang digunakan untuk komunikasi istilahnya di komputer ya, seperti contoh kalian di HP ya, di WA lah. Contoh di WA, telepon-teleponan, ada Skype contohnya. Nah, tapi nanti di sini untuk softphone yang kita gunakan nanti ada 3. Yang pertama ada X-Lite, ada Zoiper, ada 3GX. Kita pakai 3 software yang biasa digunakan untuk VoIP standar. Logonya biasa dilihat seperti ini X-Lite, Zoiper, 3GX. Tapi kita nanti ya saya prioritaskan yang X-Lite yang sederhana. Berikutnya gateway, maksudnya gateway itu seperti ini. Jadi nanti kalau kalian telepon lokal, contoh untuk intercom yang misalkan jaringan lokal yang ada di sini, misalkan di SMAT2, mau dihubungkan dengan jaringan telepon yang ada di Jakarta, Surabaya menggunakan jaringan PSTN, nah kita harus menggunakan VoIP gateway. Jadi nanti kita akan menggunakan contoh H323 dengan non H323. Karena tadi H323 dengan SIP 323. Nah, itu kita harus menggunakan VoIP gateway. Perangkat yang digunakan biasanya kita ada link size untuk routernya, nanti kita bisa pakai itu. Oke.